Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya, Rudian Putra. Jadi di video saya kali ini tak lain adalah terus melakukan penyiangan pada tanaman cengkeh, khususnya untuk tanaman gulma atau rumput ya, atau rumput liar atau gulma yang bisa menyebabkan gangguan pada tanaman yang merupakan suatu tanaman yang kita prioritaskan, maksudnya sahabat, yaitu pada tanaman cengkeh. Untuk kali ini di sekitarannya kita kupas terus sama mesin ya sahabat ya, tak lain bertujuan supaya tidak adanya persaingan hara ketika kita tidak melakukan penyiangan sama sekali pada sekitaran areal tanaman cengkeh saya di sini. Jadi ketika kita mau melakukan pemupukan, langkah sebelumnya adalah kita harus melakukan penyiangan atau rumput liar yang sekiranya bisa mengganggu tanaman cengkeh saya di sini, dan tidak terjadinya adanya persaingan penetrasi sinar matahari, terutama seperti itu. Terus sekitarannya kita rapihkan sahabat. Jadi setelah ini 2 atau 3 hari kemudian saya akan melakukan pemupukan untuk tanaman cengkeh yang di usia generatif. Tapi untuk melakukan pemupukan di sini saya adalah melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK majemuk ya, untuk melakukan pembuahan. Tapi saya untuk melakukan pemupukan itu tidak sering-sering ya, walaupun ini sudah memasuki fase generatif. Kenapa? Terkecuali pupuk anorganik ya. Kalau memang pupuk non organik itu saya tidak banyak-banyak sering melakukan ya. Tujuannya supaya apa? Tak lain adalah supaya usia daripada tanaman cengkeh saya di sini lebih awet umurnya sahabat. Saya dibiarkan secara alami, tidak terlalu dipaksa harus saya pupuk, harus terus berbuah, tidak ya sahabat. Untuk kelanjutan usia daripada cengkeh saya di sini juga, dan struktur tanah juga, kesuburan tanah juga. Jadi saya tidak melakukan dengan pemupukan yang sering-sering dengan pupuk NPK juga. Ketika dia dibutuhkan saja, atau ketika tanaman saya, area tanaman saya di sini sudah lening ya daripada rumput gulma yang bisa mengganggu persaingan unsur hara daripada tanaman cengkeh saya di sini. Terus sekitaran akarnya kita bersihkan sahabat ya, bersihkan, karena rumput itu sendiri yang kita bersihkan akan menjadi kompos dan diserap lagi, didaur ulang lagi oleh akar tanaman cengkeh saya di sini. Beda halnya ketika tanaman kita tidak dirawat sama sekali atau tidak melakukan pembersihan gulma yang bisa mengganggu daripada tanaman cengkeh saya di sini. Tanaman cengkeh sendiri itu tidak akan lama umurnya, dia akan nampak kurus ya, karena nutrisi daripada unsur hara cengkeh kita di sini akan diserap oleh gulma liar ya, yang tidak bermanfaat. Sekalipun gulma itu ada yang manfaatnya buat tanaman, tapi buat badan ya, tapi sebagian. Tapi di sisi lain gulma itu sendiri bisa menyebabkan gangguannya pada tanaman kita. Cara membersihkannya seperti ini sahabat. Dengan dibersihkannya tanaman cengkeh ataupun gulmanya, maka usia tanaman cengkeh ini akan lama, karena tanaman cengkeh itu sendiri usianya akan panjang sahabat, bisa 100 tahun lebih, dengan catatan atau dengan syarat perawatan pun harus optimal ya. Sepertinya aja, santai saja seperti ini. Jika tanah lahan saudara banyak batuan diusahakan jangan pakai kipas ya sahabat ya, cukup pakai tali aja, jaga keselamatan dan keamanan juga. Jika tidak ada batu tidak apa-apa, cukup pakai kipas saja. Di sini tanahnya gembur juga, dan ini lahannya datar. Jadi ketika kita melakukan pemupukan, tak digemburkan pun ditabur itu aja sudah tidak masalah, kecuali tanahnya itu sendiri padat ya sahabat ya.
Kalau tanahnya masih gembur dan berupa pasir, itu tidak masalah, sahabat. Penggemburan cukup 1 tahun sekali pun tidak masalah, atau 2 tahun sekali pun masalah, tergantung lihat dulu struktur dan tata udara tanahnya dan porositasnya juga. Kalau memang struktur tata udara tanahnya tidak bagus ataupun porositas tanahnya kurang gembur, maka wajiblah kita sering-sering melakukan penggemburan minimalnya 1 tahun 2 kali. Seperti ini, maklum saya ini banyak berantakan juga kebun karena yang saya rawat itu bukan cuma di sini saja kebunnya. Ada kebun durian dan alpukat dan lain-lain juga ya, kebun pisang. Ini tadinya tumpang sari juga dengan pohon pisang. Jadi ketika usia cengkeh ini sudah memasuki fase generatif, pohon pisang itu wajib kita singkirkan. Hati-hati juga, jaga keselamatan, karena mesin itu juga berbahaya ya sahabat ya. Kalau kena mengenai kaki, kita harus jangan sembrono, kita harus penuh dengan kehati-hatian juga. Inilah cara membersihkan. Jadi dengan dibersihkannya lahan sekitaran cengkeh di sini, usia cengkeh itu terus terang aja sahabat bakal panjang usianya ya, beda dengan tanaman yang tidak dibersihkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi di video kesempatan lainnya.